Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sampai saat ini. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai nilai-nilai kepemimpinan berdasarkan kearifan lokal. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya, Maria Magdalena Sihotang, dan teman-teman saya, Christine Melani Boru Ambarita, Junita Cantika Manulang, Putri Koirunisa Harahap, dan Yesaya Suroganda Rumapea. Stay tune dan selamat menyaksikan video dari kami. Hakikat kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan, sampai dengan pemerintahan, sering kita dengar sebutan pemimpin, kepemimpinan, serta kekuasaan. Beberapa ahli berpendapat tentang pemimpin, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menurut Dr. Randus Haji Malayu SP Hasibuan, pemimpin adalah seseorang dengan wewenang kepemimpinannya, mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. 2. Menurut Robert Tannenbaum, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan. Karakteristik kepemimpinan yang baik, melayani, dan sejati. A. Karakteristik pemimpin yang baik. Karakteristik kepemimpinan itu sendiri meliputi 1. Vitalitas fisik dan stamina. Atribut ini sangat penting walaupun kebanyakan tidak dituntut dalam merekrut seorang pemimpin. Misalnya, pemimpin masih harus mengumpulkan orang untuk suatu rapat di malam hari setelah bekerja keras seharian, memimpin perdebatan yang berlangsung selama berjam-jam, atau mewakili organisasi di mana-mana. 2. Intelijensia. Kepandaian seseorang harus juga mencakup kemampuannya untuk menggabungkan data yang sulit, kompleks, dan data yang dipertanyakan dengan perkiraan-perkiraan intuitif untuk tiba pada pembuktian bahwa data itu benar. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk menghargai teman sekerjanya, bahkan juga mereka yang menentang kebijaksanaannya. 3. Kemampuan menerima tanggung jawab. Terkadang, ada orang yang mau menerima jabatan pemimpin, tapi tidak rela bertanggung jawab atas apa yang diperbuat organisasinya. Untuk mengelak, biasanya pemimpin tersebut menyalahkan semua bawahannya, memecat, atau mengalihkan tugas mereka. 4. Kompetensi penugasan. Seorang pemimpin harus mampu melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya. Secara singkatnya, seorang pemimpin perlu mengetahui seluruh sistem dalam organisasinya untuk mencegah kemungkinan putusnya komunikasi dan mata rantai perintah. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah adanya pihak yang ingin mengelabui pemimpin dengan memberikan informasi yang keliru. 5. Memahami kebutuhan orang lain. Pemimpin perlu mengetahui, memahami, dan memberi perhatian pada kebutuhan bawahan dan orang-orang yang bekerja di sekitarnya, serta pihak-pihak luar yang berkepentingan dengan organisasinya. 6. Terampil berurusan dengan orang. Pokok pembahasan ini berkaitan dengan intelijensia dan kemampuan memahami kebutuhan orang lain. 7. Ingin berhasil. Jika pemimpin mau memperoleh hasil yang lebih baik, dia harus tahu apa yang hendak dicapai dan mengejar sasaran itu. 8. Kemampuan memotivasi. Memberikan motivasi terhadap bawahan dan orang sekitar merupakan syarat bagi seorang pemimpin. Jika ia mengetahui syarat itu, tetapi tidak mampu melakukannya, maka kepemimpinannya menjadi kurang bermakna. Jadi, pemimpin perlu mengetahui bagaimana menggerakkan orang, memperkuat keyakinan dari bawahan atau pengikutnya. 9. Keberanian, keteguhan, dan ketahanan pribadi. Seorang pemimpin pasti tidak akan berhenti menghadapi berbagai tantangan. Pemimpin tidak boleh berani hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Untuk sekarang dan seterusnya, seorang pemimpin harus tabah menerima risiko yang berulang-ulang, baik itu kalah maupun menang. 10. Kemampuan memenangkan kepercayaan. Tentu tidak mudah membuat orang lain percaya pada seorang pemimpin, apalagi pemimpin yang baru. Contohnya di Amerika Serikat, seorang calon presiden harus berkampanye berkali-kali menampilkan pribadinya di depan orang banyak, menyampaikan programnya sedemikian rupa untuk mencoba memenangkan kepercayaan dari rakyat Amerika. Dari situlah akan tampak sejauh mana pemimpin mau membangun kredibilitasnya, sehingga pemimpin dapat memenangkan pemilihan umum. 11. Kemampuan untuk memanajemeni, memutuskan, dan menetapkan prioritas.
Seorang pemimpin mungkin sudah hafal tugas-tugas tersebut, bahkan selalu mengucapkannya dalam pidato di berbagai kesempatan. Namun, terkadang pemimpin sendiri belum mampu melaksanakannya. Maka dari itu, apabila ia menyadari bahwa ia mempunyai kelemahan dalam bidang itu, ia harus terus belajar, mengikuti berbagai kursus atau pendidikan tambahan. 12. Adaptasi dan fleksibilitas. Seorang pemimpin tidak boleh kaku. Itu artinya, jika pemimpin gagal dalam satu usaha, ia harus beralih ke pendekatan yang lain. Selanjutnya, karakteristik pemimpin yang melayani. Kepemimpinan adalah pelayanan, bukan kekuasaan. Pemimpin yang melayani juga berarti pemimpin yang mau bekerja sama bersama rekan-rekan sekerjanya. Kepemimpinan yang melayani terjadi apabila seorang pemimpin berusaha mencapai tujuan organisasi yang dipimpinnya dengan mencoba memberikan fasilitasi kepentingan para pengikutnya. Adapun beberapa karakteristik pemimpin yang melayani meliputi 1. Memfokuskan diri untuk memenuhi kebutuhan orang lain. 2. Mengembangkan potensi pengikutnya. 3. Membimbing dan memotivasi. 4. Memfasilitasi pendewasaan diri dan perkembangan pribadi untuk rekan kerja. 5. Menjadi pendengar yang baik. Dan yang keenam, membangun sikap kekeluargaan. Karakteristik pemimpinnya sejati, yaitu 1. Bertindak dengan tujuan, bukannya dihambat oleh aktivitas tanpa konsep. Artinya itu dia bertindak dengan adanya tujuan dan tidak adanya hambatan untuk melakukan aktivitas tanpa materi ataupun pekerjaan. 2. Peduli dan mau mendengarkan orang lain. Artinya yaitu dia peduli terhadap sesama dan mau mendengarkan orang lain, mendengarkan keluh kesah orang lain. 3. Mencari cara mendorong orang berkontribusi dan berkembang, bukannya berfokus pada pencapaian pribadi saja, yaitu dia mencari cara untuk mendorong orang-orang untuk bekerja sama dan berkembang dan tidak hanya berfokus pada pencapaian atau pekerjaan pribadinya yang tidak menguntungkan dirinya sendiri. Dan 4. Menciptakan warisan berupa prestasi dan kontribusi dalam segala bidang yang mereka kerjakan, yaitu mereka menciptakan warisan berupa prestasi dan akal budi dan kontribusi dalam segala pekerjaan yang mereka kerjakan untuk mencapai sesuatu yang berhasil. Selanjutnya adalah hubungan dan nilai-nilai kepemimpinan dengan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di mana komunitas itu berada. Contoh-contoh kearifan lokal yang dimiliki Indonesia yang dapat memperkaya nilai-nilai kepemimpinan kita adalah 1. Ajaran Ki Hajar Dewantara yang terkenal yakni Ing Ngapsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Yang kedua adalah ajaran dalam Pustaka Hastadasa Parateming Prabu yang berisi ajaran 18 prinsip kepemimpinan, yaitu yang pertama, Wijaya. Artinya pemimpin harus mempunyai jiwa tenang, sabar, dan bijaksana serta tidak lekas panik dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Yang kedua, Mantri Wira. Artinya pemimpin harus berani membela dan menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa terpengaruh tekanan dari pihak manapun. Yang ketiga, Natangguan. Artinya pemimpin harus mendapat kepercayaan dari masyarakat dan berusaha menjaga kepercayaan yang diberikan tersebut sebagai tanggung jawab dan kehormatan. Yang keempat, Satya Bhakti Prabu. Pemimpin harus memiliki loyalitas kepada kepentingan yang lebih tinggi dan bertindak dengan penuh kesetiaan demi nusa dan bangsa. Yang kelima, Wak Miwa. Pemimpin harus mempunyai kemampuan mengutarakan pendapatnya. Yang keenam, Wicaksaneng Naya. Artinya pemimpin harus pandai berdiplomasi dan pandai mengatur strategi dan siasat. Ketujuh, Sarjawa Upasama.
artinya seorang pemimpin harus rendah hati dan tidak boleh sombong. Kedelapan, dirot saha, artinya pemimpin harus rajin dan tekun bekerja. Kesembilan, tan satresna, maksudnya seorang pemimpin tidak boleh pilih kasih terhadap salah satu golongan. Ke-10, masihi samasta buana, maksudnya seorang pemimpin mencintai alam semesta dengan melestarikan lingkungan hidup. Ke-11, sih samasta buana, maksudnya seorang pemimpin dicintai oleh segenap lapisan masyarakat dan sebaliknya pemimpin mencintai rakyatnya. Ke-12, negara gineng praticna, maksudnya seorang pemimpin senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan maupun keluarganya. Ke-13, dibya cita, maksudnya seorang pemimpin harus lapang dada dan bersedia menerima pendapat orang lain. Yang ke-14, sumantri, maksudnya seorang pemimpin harus tegas, jujur, bersih, dan berwibawa. Ke-15, nayakan musuh, maksudnya dapat menguasai musuh-musuh. Ke-16, ambek parama arta, maksudnya pemimpin harus pandai menentukan prioritas atau mengutamakan hal-hal yang lebih penting. Ke-17, waspada purwa arta, pemimpin selalu waspada dan mau melakukan mawas diri atau introspeksi. Selanjutnya, studi kasus mengenai kearifan lokal budaya Jawa sebagai basis model kepemimpinan yang efektif. Pendahuluan. Kepemimpinan sangat berperan penting dalam suatu organisasi, baik itu organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba. Peran pemimpin yang besar ini ditunjang oleh kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi kelompok untuk menuju pencapaian sasaran, memotivasi para pengikut menuju sasaran yang telah ditetapkan dengan memperjelas peran, tugas, dan memberikan dorongan sehingga mampu melampaui kepentingan pribadi mereka. Kearifan lokal dan kepemimpinan Jawa. Budaya Jawa dari zaman dahulu terkenal sebagai budaya adiluhur yang menyimpan banyak nilai yang sangat luhur, mulai dari etika dan sopan santun di dalam rumah sampai sopan santun di ranah publik. Bagaimana mengeluarkan pendapat, berbicara kepada orang tua, berpakaian, makan, memperlakukan orang lain, dan sebagainya, semuanya telah ada dalam budaya Jawa. Bahasa dijadikan sebagai alat untuk memahami budaya, baik yang sekarang ada maupun yang telah diawetkan dan yang akan datang, atau dengan cara mewariskannya. Menurut Sartini, salah satu wujud kearifan lokal yang banyak dikenal adalah peribahasa. Peribahasa adalah perkataan atau pernyataan yang dikenal luas dan sering dipakai. Peribahasa menggambarkan kebenaran yang berbasis pada akal sehat dan pengalaman praktis yang bersifat manusiawi. Salah satunya adalah mengkaji dan memahami ungkapan seperti peribahasa, bebasan, dan saloka yang terdapat dalam bahasa daerah dan budaya tersebut seperti dalam bahasa dan budaya Jawa. Kepemimpinan Hasta Brata. Hasta Brata merupakan watak atau sifat utama yang diambil dari sifat alam. Hasta mempunyai arti 8, sedangkan Brata mempunyai arti laku. Dapat diartikan juga bahwa Hasta Brata adalah 8 laku, watak atau sifat utama yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan oleh seorang pemimpin atau siapa saja yang terpilih menjadi pemimpin. Berdasarkan konsep tersebut, maka seorang pemimpin harus memiliki 8 sifat alam, yaitu 1. Bumi, 2. Matahari, 3. Api, 4. Samudra, 5. Langit, 6. Angin, 7. Bulan, dan yang terakhir ada bintang. Nah, berdasarkan analisis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kearifan lokal budaya Jawa tentang kepemimpinan Hasta Brata memberikan pandangan baru terhadap pembelajaran kepemimpinan yang filosofis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, melengkapi pendekatan positif model barat yang fokus pada analisis terhadap subjek yang terbatas pada kondisi yang stabil. Dengan mengkombinasikan konsep Hasta Brata dengan metodologi ilmiah model barat, sehingga menghasilkan konsep kepemimpinan yang lebih akurat. Melalui kajian tentang masalah pembelajaran kepemimpinan dan pembentukan model kepemimpinan Hasta Brata, dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Pembentukan kearifan lokal budaya tentang kepemimpinan Hastabrata dikembangkan oleh pemikir atau filsuf dan sekaligus pemimpin sehingga dapat diharapkan mampu melengkapi pada kekurangan dari filsafat modern tentang kepemimpinan. 2. Kearifan tentang kepemimpinan Hastabrata memungkinkan untuk melakukan observasi dan penyatuan pemahaman secara menyeluruh, sementara ilmu pengetahuan modern yang mempunyai keunggulan pada kualitas analisis. Penggabungan dari kedua pemahaman tersebut menghasilkan konsep baru yang lebih akurat untuk melakukan penelitian pada kepemimpinan serta mengetahui sifat dan penerapan kepemimpinan yang adaptif dalam perubahan yang dinamis dari perkembangan zaman yang bersifat global. 3. Dengan melakukan kombinasi konsep Hastabrata dan teori kepemimpinan modern, akan muncul konsep baru model kepemimpinan teori yang mungkin akan masih terus berkembang untuk meningkatkan outcome organisasi secara efektif. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai nilai-nilai kepemimpinan berdasarkan kearifan lokal. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata dan kalimat. Terima kasih telah menyaksikan video kami sampai akhir. Saya Maria Magdalena mohon undur diri. Sekian dan terima kasih.